pemerintah memotong anggaran Badan Pusat Statistik atau BPS sebesar 1,59 triliun rupiah. Akibatnya, 3 jenis survei terancam tidak terlaksana pada tahun ini. PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan pagu awal anggaran BPS tahun anggaran 2025 sebesar 5,70 triliun rupiah. Pemerintah melakukan rekonstruksi sehingga anggaran BPS dipotong 1,59 triliun rupiah atau setara 27,89% dari pagu awal. Setelah melakukan rekonstruksi internal, BPS merasa pemotongan tersebut terlalu besar. Amalia pun meminta agar Komisi 10 DPR bisa membantu agar pemerintah memberikan relaksasi. Menurutnya, BPS masih memerlukan 1,05 triliun rupiah dari pemotongan anggaran yang diminta pemerintah. Dia merincikan anggaran tersebut diperlukan untuk pembiayaan sensus ekonomi 2025 sebesar 828,85 miliar rupiah, survei penduduk antar sensus, SUPAS, sebesar 146,64 miliar rupiah, dan Susena September 2025, termasuk survei ekonomi rumah tangga kuartalan, sebesar 81,25 miliar rupiah. Menanggapi itu, anggota Komisi 10 DPR dari fraksi PDI Perjuangan Mercy Christy Barens mengaku khawatir dengan besarnya jumlah pemangkasan anggaran BPS. Dia khawatir penyediaan data statistik sebagai dasar pembuatan kebijakan pembangunan menjadi tidak tersedia. Efisiensi cukup besar untuk program penyediaan dan pelayanan informasi statistik. Tersisa anggaran hanya sekitar 716 miliar rupiah. Dan kami kira pagu anggaran yang diberikan oleh Kemenkeu dan Bappenas mungkin kali ya, Bappenas dan Kemenkeu, pertanyaan menggelitik aja, pagu ini diberikan kepada masing-masing kementerian lembaga, secara ke dalam diatur, BPS kenapa menempatkan hanya 716,22? Apakah itu dipotong langsung oleh Bappenas dan Kemenkeu atau itu diatur ke dalam? Karena ada sejumlah program-program prioritas nasional dan program-program pemanfaatan big data statistik resmi yang betul-betul menjadi core bisnisnya statistik. Statistik, riset, dan data bisa science for science bisa tanpa untuk kepentingan pembangunan dan lain-lain. Tetapi kalau kebijakan pembangunan tanpa hasil dari BPS, yang terjadi adalah kehancuran sangat fatal dan itu kita bayar harga mahal. Baik di sektor ekonomi, pembangunan yang lain-lain, infrastruktur, semuanya. Oleh sebab itu, kita minta ada satu sikap resmi dari BPS terhadap angka 716,22 miliar rupiah ini. Jika masih bisa direlokasi entah dari mana, poin-poin yang lain, program manajemen saya kira sudah tidak bisa diganggu ya, karena itu untuk perkantoran dan bayar gaji. Maka yang tertinggal hanya ini saja. Dengan demikian, ini menjadi catatan kita dan 3 PR yang berkaitan dengan sensus ekonomi 2026 ini amanat undang-undang. Tidak bisa kita abaikan. Ini pertaruhan cukup serius bagi kami Komisi 10 nanti ke Badan Anggaran, kemudian SUPAS 2025 dan Susenas yang akan berlangsung September 2025. Termasuk data rutin per triwulan yang dikeluarkan. Setiap tahun undang-undang APBN akan keluar. Indikator utama itu antara lain angka kemiskinan, angka pertumbuhan penduduk, angka inflasi, angka NTP, angka NTN dan seterusnya keluarnya dari BPS. Ini cukup dari tadi saya sampai agak gimana ya kalau sampai ini tidak bisa jalan. Kita mau bahas APBN pakai asumsi makro dari mana kalau ini sampai tidak bisa jalan.